Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk mendengarkan renungan ini. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa kami mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Beri kami Tuhan roh untuk kami bisa membuka hati kami, pikiran kami Tuhan untuk bisa mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum saya memberikan judul renungan saya mau bercerita dulu suatu hal nih. Jadi saya membaca cerita, jadi cerita itu ada seorang kakek yang bercerita kepada cucunya. Dia bertanya, ada 2 ekor serigala. Serigala yang pertama jahat, sedangkan serigala yang kedua itu baik. Kedua serigala itu bertarung. Lalu siapakah yang akan menang? Si cucu ini ya, terdiam gitu. Terus dia berpikir, terus lalu menjawab, serigala yang baik yang menang. Sang kakek menjawab, salah. Lalu cucu itu terheran. Oh, si cucunya menjawab, oh berarti serigala yang baik yang menang, ya kan kek? Lalu kakek menjawab, salah juga. Lalu cucu pun bertanya, lalu siapa yang menang kek? Yang jahat dan serigala yang baik yang gak menang kek? Lalu kakek itu tersenyum, terus dia menjawab, serigala yang kamu beri makan, itulah yang akan menang. Nah, hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul mindset atau pola pikir. Setiap hari begitu banyak hal terlintas di kepala kita. Mungkin kata-kata seperti, saya gak bisa, atau saya pasti bisa, yang bertarung setiap hari di pikiran saudara. Lalu, siapa yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Nah, pikiran mana yang saudara beri makan atau saudara yang kembangkan, itulah yang akan menang. Cara berpikir kita sangat mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan kita dan menentukan hasil yang akan kita raih. Pikiran bisa menjadi kawan yang dapat membuat kita semakin lebih baik, tetapi ia juga dapat menjadi lawan yang membawa malapetaka. Jika saudara ingin mendapatkan hasil yang positif, mulai sekarang saudara harus berlatih untuk berpikir positif. Nah, jadi saya searching nih di internet nih, apa sih manfaat pikiran positif? Nah, setelah saya searching secara medis dan psikologis, pikiran positif itu dapat membantu kita. Yang pertama itu menjadi pribadi yang lebih tangguh, meningkatkan rasa percaya diri, mengatasi stres, lebih bijak dalam mengambil keputusan dan lain-lain. Nah, itu tidak terbatas pada hal-hal secara medis dan psikologis. Tetapi Alkitab mencatat lebih banyak manfaat dari pikiran positif. Apa itu? Yang pertama, membantu kita mengatasi segala hal. Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Paulus tuh bercerita bagaimana ia pernah berada di posisi yang berkelimpahan, tetapi juga pernah mengalami rasa hidup yang berkekurangan. Sepanjang pelayanannya, ya Paulus kita tahu lah banyak mengalami begitu hal yang buruk lah, seperti mungkin dipukuli, dipenjara, dilempari batu dan segala macamnya. Namun di tengah semua masalah itu, Paulus tetap menjaga pikirannya tetap positif. Ia tidak menyerah apalagi putus asa. Paulus yakin bahwa segala perkara dapat ia tanggung karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya. Nah, situasi kita juga mungkin boleh buruk. Keadaan bisa saja tidak sesuai harapan dan masalah bisa terus datang gitu. Namun jika kita percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan, maka tidak ada perkara yang tidak bisa kita pikul. Nah, yang kedua,
menambah rasa syukur, sukacita, dan semangat. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ketika kita berpikir positif, kita akan lebih bersyukur dan tidak mudah mengeluh gitu. Ya, hasilnya kita akan menjadi tenang, mampu melihat masalah dengan lebih jernih, bahkan akhirnya kita mendapatkan solusi yang lebih tepat dan dapat kita temukan atas masalah-masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, melihat kebaikan Tuhan. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, pikiran negatif dapat membuat kita susah melihat kebaikan Tuhan loh. Dalam hidup kita mungkin kita pasti pernah menemukan bad day atau hari buruk gitu yang pernah kita lalui. Namun, jika kita melatih diri kita untuk tetap positif, maka pasti kita akan tetap menemukan hal-hal yang baik di dalam hari-hari yang buruk kita alami itu. Ayub 1 ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam keadaan yang buruk, di saat Ayub kehilangan segalanya, Ayub masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Sebenarnya Ayub itu juga punya banyak kesempatan loh untuk berpikir negatif kepada Tuhan gitu, atau mungkin mengutuki Tuhan. Tetapi pikiran Ayub yang positif membuatnya mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah penderitaannya. Nah, kesulitan yang kita alami hari ini mungkin belum setara lah dengan yang Ayub alami lah. Tapi jika kita melihat contoh Ayub yang bisa melihat kebaikan Tuhan, kita juga pasti bisa. Mungkin pikiran yang positif, ya menurut saya nggak terbentuk dalam satu kejadian lah. Misalnya setelah saudara mendengarkan renungan ini, atau mungkin setelah saudara membaca firman Tuhan gitu. Ya mungkin pikiran positif itu perlu dilakukan berulang-ulang. Ketika saudara mulai berpikir negatif, alihkan pikiran tersebut menjadi pikiran yang positif. Nah, lalu bagaimana cara agar kita selalu berpikir positif? Nah, hal ini akan saya jelaskan pada renungan saya yang selanjutnya nanti di mindset bagian yang kedua. Jadi kesimpulannya, pikiran yang positif memampukan kita untuk, yang pertama yang tadi saya sebutkan, mengatasi segala sesuatu. Yang kedua, menambah rasa syukur, sukacita, dan semangat. Yang ketiga, tentunya mampu membuat kita melihat kebaikan Tuhan. Jadi, mari kita menjaga pikiran kita agar tetap positif. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah kami dengarkan Tuhan, bahwa kami bisa Tuhan untuk menjaga pikiran kami Tuhan. Kami bisa tetap memiliki pikiran yang positif Tuhan, mindset yang bagus Tuhan. Bahwa kami, jika kami mendapatkan pikiran-pikiran negatif Tuhan, kami buang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dan kami alihkan pikiran negatif tersebut menjadi pikiran yang positif Tuhan, supaya kami bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ada nih pepatah yang mengatakan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Nah, jika kita selalu berpikir positif, maka kita juga akan menuai hal-hal yang positif juga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.